Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rianti dari kelas 12A2. Di sini saya akan menjelaskan sheet nomor 33. Oke, kalau gitu langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama itu ada cara membuat diagram lingkaran atau pie chart. Oke, langkah pertama itu blok semua data, lalu masuk ke menu insert, lalu ke menu chart, lalu pilih diagram lingkaran. Nah, di sini ada 3 pilihan jenis diagram. Yang pertama itu ada 2 dimensi, 3 dimensi, dan berbentuk donat. Nah, di sini saya akan milih yang berbentuk donat. Oke. Setelah kita klik, di bagian atas akan muncul beberapa jenis pilihan bentuk diagram. Nah, saya mau pakai yang ini nih, yang berbentuk persen, agar bisa mudah dipahami. Klik aja. Lalu kalau kita mau ngubah nama judulnya itu tinggal klik 2 kali CTRL-A, lalu kita ketik aja judul yang mau kita tulis. Sini saya nulis penjualan makanan 2021. Setelah itu pada bagian diagramnya agar lebih mudah dibacanya, kita klik kanan. Lalu di bagian kanan ada format data series, kita klik explosion, itu bisa kita isi angkanya, artinya kita akan memisahkan angkanya. Nah, di sini saya kasih angka 13. Nah, kepisah kan? Terus kita angel of force. Itu aku kasih angka 11. Ini berfungsi untuk menggeser tampilan diagramnya. Lalu kita close. Selanjutnya pada bagian data label bisa kita edit di situ. Caranya klik, kemudian klik kanan, setelah itu pilih format data label, kemudian pada bagian kanan kita klik bagian label optionnya, terus kita scroll aja, kita pilih yang bagian outside end. Nah, jadi pesanannya itu di luar diagramnya ya. Kemudian agar tampilannya lebih mudah untuk dipahami, pada bagian kategori name kita klik aja. Nah, di situ akan muncul nama-namanya. Kita close aja. Setelah itu kita masih bisa mengganti tampilan diagramnya dengan cara kita klik chart style yang gambar kuas. Kemudian di situ akan muncul beberapa jenis diagram lingkaran dengan bentuk 3 dimensi. Nah, saya akan pilih yang ini. Oke, yang kedua ini ada cara membuat histogram. Caranya juga ini sama kayak yang sheet pertama tadi, yang cara membuat diagram lingkaran. Nah, ini sama juga. Yang pertama itu kita blok semua datanya, lalu kita ke menu insert, terus kita pilih chart, lalu kita pilih histogram yang garis-garis ini nih. Nah, sebenarnya ini sudah jadi, tapi di sini hanya muncul 3 batang. Kalau kita mau lebih dari 3 batang, bisa kita klik chartnya, lalu klik format di atas, lalu kita ke format selectionnya. Terus, nah, kan muncul. Lalu kita klik angka-angkanya aja. Sebentar. Nah, klik angka-angkanya. Lalu kita klik aja itu. Nah, akan muncul ini. Kita klik aja number of bins. Kita bisa ganti angkanya. Aku mau ganti angka 5. Nah, sudah. Nah, jadi 5 batang. Lalu kita klik di luar. Lalu kita juga di sini bisa mengubah nama judul agar sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama itu kita klik aja chart title-nya. Klik 2 kali CTRL-A, lalu ketik aja judul yang kalian inginkan. Nah, di sini aku judulnya berat badan siswa. Setelah itu, agar tampilannya semakin cantik, kita bisa klik plot areanya, lalu kita shape fill, kita pilih warna. Nah, ini warna yang aku pilih ya.
Kita juga bisa ngasih angka kayak ini berapa sih. Kita cukup klik aja di chart data, lalu pilih chart design, lalu art chart element, data label, klik all, set and. Sudah deh. Lalu yang ketiga itu ada cara membuat pivot table dan pivot chart. Yang pertama itu kita blok aja semua datanya. Kelewat. Bentar. Maaf ya. Kelewat. Nah, lalu kita klik insert. Nah, di sini itu ada recommended pivot table, dan table. Nah, di sini itu kita klik aja pivot table-nya. Nah, nanti di sini akan muncul pivot blank di sebelah kanan. Nah, untuk membuat gambar pivot blanknya itu terisi, kita bisa menggunakan sebelahnya, pivot table files. Jadi kalau kita ingin membuat nama atau filter dimulai dari nama, itu bisa dilakukan di kolom title. Kalau untuk kolom itu dari data setiap produk akan diletakkan pada satu kolom. Kalau rounds itu untuk menampilkan data penjumlahan pada suatu tanggal. Kalau value itu untuk data-data penjumlahan yang telah kita blok. Selanjutnya, untuk membuat agar pivot table ini bekerja, bisa mendrag. Pertama itu klik sales, filter, produknya ke kolom, rounds-nya itu ke tanggal, kalau value-nya itu ke jumlah. Kita tahan dulu, lalu kita pindah. Nah, sudah muncul. Kita klik aja di luar. Nah, kita akan coba filter Andre. Nah, nanti akan muncul penjualan Andre itu saja. Kalau kita lihat jumlah keseluruhan, kita klik aja yang all. Nah, selanjutnya kita bisa desain agar jadi lebih menarik. Kita blok aja, lalu klik desain. Nah, lalu pilih aja sesuai yang kita mau. Nah, pilih, terserah kalian mau warna apa. Nanti aku mau pilih warna merah. Nah, aku pakai warna ini. Sudah, pivot table pun selesai. Nah, selanjutnya itu cara membuat pivot chart. Pertama itu kita blok aja semua datanya, lalu ke menu insert, lalu ke pivot chart, lalu klik new worksheet. Jadi pindah ke sheet baru. Nah, di sini jadi caranya sama kayak tadi. Kita buat pivot table ya. Sales itu ke legend, produk itu ke axis, kalau jumlah itu ke value. Caranya masih sama kayak tadi. Kita tekan aja, lalu kita pindah. Nah, nanti di sampingnya akan muncul seperti itu. Pindah dulu semuanya. Jumlah, tanggal ke situ. Nah, kalau sudah tampilannya jadi seperti ini. Nah, di sini juga kita bisa membuat agar tampilannya lebih menarik. Jadi kita klik aja yang ini. Kita ganti axis title-nya. Lalu di sini juga kita bisa mengubah nama judulnya agar sesuai dengan yang kita mau. Caranya masih sama, CTRL-A, lalu tulis judul yang kamu mau. Di sini saya nulis penjualan tahun 2020. Kalau sudah, klik aja bagian yang lain. Nah, jadi di sini kalian bisa mengubah-ubah data kalian jadi lebih menarik lagi sesuai dengan yang kalian mau. Nah,
Nah, lalu di sini juga kita bisa mendesainnya ya. Kita klik aja desain. Nah, di atas akan muncul beberapa macam bentuknya, desainnya. Nah, aku pilih yang ini. Selesai. Baik, jadi segitu aja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.